Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Kembali lagi bersama saya Indah Nur Alifah dalam tugas belajar di luar kelas hari ke-20. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tema kurikulum baca ke-5. Oke, pertanyaan pertama yaitu mengenai materi D4 HVK. Pertanyaan pertama adalah, apa kepanjangan dari D4 HVK? Nah, kepanjangan dari D4 HVK ini adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Nah, pengertian dari D4 HVK ini apa sih? Nah, pengertiannya adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari satu kata kembar atau 4 HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pada tahap ini penekanannya adalah pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Nah, lalu apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVK? Nah, syarat untuk memberikan D4 HVK ini adalah dengan tujuan dari materi 4 HVK ini sudah tercapai sesuai dengan bagan kurikulum baca Bimba A, I, U, O. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVK? Nah, yang pertama adalah tujuan utamanya. Tujuan utama dari D4 HVK ini adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HVK. Tujuan khususnya apa? Supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Nah, lalu bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVK ini? Nah, caranya bisa dengan cara motivator mengajak anak untuk berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Misalkan mengajak anak untuk motivator mengarahkan tema dialog dengan kata yang ingin diperdengarkan. Misalkan tema hari ini adalah SU seperti itu. Selanjutnya, motivator juga bisa mengajak anak untuk bernyanyi lagu Labimba. Lalu mengajak anak juga untuk bercerita, membaca dongeng, lalu juga mengajak anak untuk melakukan suatu permainan. Lalu apa sih tahap selanjutnya setelah D4 HVK? Nah, tahap selanjutnya adalah D4 HVS dengan syarat 4 HVS dan D4 HVK-nya sudah terpenuhi. Berikutnya adalah pertanyaan mengenai D4 HVS. Yang pertama adalah apa kepanjangan dari D4 HVS? Nah, kepanjangannya adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Nah, apa pengertian dari D4 HVS? Nah, dikte 4 huruf verbal sederhana atau D4 HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pada tahap ini penekanannya ini pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda. Nah, lalu apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVS? Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D4 HVS ini adalah yaitu 4 HVS dan D4 HVK sesuai dengan bagan kurikulum baca Bimba A, I, W, O. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVS? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HVS. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Nah, lalu bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVS ini? Sama seperti D4 HVK, yaitu bisa mengajak anak untuk berdialog bahasa bimba, lalu juga bisa mengajak anak untuk bernyanyi lagu Labimba dengan mengganti liriknya, seperti misalkan "Papa lari pagi", seperti itu. Saya juga mengajak anak untuk bercerita, misalkan tentang atau mengajak anak untuk membaca dongeng, misalkan membaca dongeng seekor sapi, atau mengajak anak bermain, seperti itu. Lalu apa tahap selanjutnya setelah D4 HVS? Nah, tahap selanjutnya adalah D5 HVS dengan syarat 5 HVS dan D4 HVS-nya sudah terpenuhi. Lalu
Pertanyaan yang ketiga adalah mengenai D5HVS. Nah, apa kepanjangan dari D5HVS? Kepanjangan dari D5HVS ini adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Apa pengertiannya? Nah, pengertian dari dikte 5 huruf verbal sederhana atau D5HVS ini adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pada tahap ini penekanannya adalah pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Nah, lalu apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS ini? Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D5HVS ini yaitu 5HVS dan 4HVS. Lalu pertanyaan keempat adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak yang pastinya menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5HVS. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Lalu pertanyaan yang kelima adalah bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS ini? Nah, caranya dengan mengajak anak untuk berdialog, menggunakan bahasa bimba, seperti misalkan anak mendiktekan kata POHON, seperti itu. Lalu juga bisa mengajak anak untuk bernyanyi lagu bimba, jadi liriknya diganti misalkan, "Mama masak sayur," seperti itu, bisa. Lalu juga bisa mengajak anak untuk bercerita, mengajak anak untuk membaca dongeng, atau bermain dengan menunjukkan gambar, seperti itu. Lalu apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Nah, tahap selanjutnya adalah B1D dengan syarat B1C-nya sudah terpenuhi. Sekian jawaban dari materi hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.